Halo teman-teman, selamat datang di channel Biografi Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang bertemakan di luar angkasa. Film yang menceritakan tentang perjuangan seorang kru astronot yang terjebak sendirian di planet Mars dalam sebuah misi ekspedisi untuk meneliti planet itu. Hingga datanglah sebuah bencana yang membuat kru harus terjebak dan kehilangan satu orang kru mereka. Film ini sendiri diangkat dari kisah novel karya Andy Weir yang dimana novel tersebut cukup laris pada saat itu, sehingga menyuguhkan sebuah film yang memiliki momen kesendirian yang dialami si tokoh utama. Sebelum masuk ke alur pembahasan, saya selalu mengingatkan bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Jadi mohon maaf jika dalam penyampaian saya yang kurang baik. Langsung saja ke alur ceritanya, dan inilah film The Martian. Film dibuka di saat sekelompok astronot yang sedang menjalankan sebuah tugas penelitian di planet Mars. Mereka adalah awak dari misi Ares 3 yang terdiri dari 6 orang dan dikomandani oleh seorang wanita bernama Melissa. Penelitian mereka nampak baik-baik saja sebelum badai debu datang dan menghantam mereka semua. Kru yang berada di sebuah hub yang mengawasi akan datangnya badai mencoba memberitahu awak yang berada di luar. Namun sayang, badai tersebut lebih dulu menghampiri mereka sehingga salah satu awak yang bernama Max terkena sebuah puing-puing radar yang tersapu oleh badai dan menghantam dirinya. Komandan Melissa akhirnya memaksa membatalkan misi mereka dan mencoba mencari keberadaan Max yang tersesat di dalam badai. Badai yang terlalu kuat membuat mereka kesulitan dan mengancam nyawa mereka. Ditambah telemetri dari biomonitor kostum yang dikenakan Mark telah mati dan meyakini bahwa Mark telah tewas. Komandan misi Melissa Lewis memerintahkan kru untuk berangkat dan kembali menuju kapal mereka, yaitu Hermes yang mengorbit di angkasa. Dengan rasa penyesalan akan salah satu krunya yang tewas, akhirnya mereka pun pergi dari Mars. Setelah kapal mereka pergi dan badai pun kini telah berlalu, rupanya Mark belum tewas. Ia terbangun dengan peringatan oksigen yang sudah hampir habis dan tertusuk sebuah radar telemetri yang ada di kostumnya. Melihat ke sekeliling dan mengetahui bahwa teman-temannya sudah meninggalkan dirinya sendirian, ia pun kembali ke permukaan habitat hub, melakukan operasi sendiri, memulai video diary dan mencari cara agar dirinya bisa menghubungi pihak NASA. Sebab dirinya tidak mempunyai komunikasi dengan bumi. Bertahan hiduplah yang kini Mark pikirkan, hanya seorang diri dengan persediaan makanan yang terbatas di Mars. Di sisi lain, rupanya kabar atas kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak NASA, dan direktur dari pihak NASA mengumumkan akan kejadian sebuah badai yang menimpa kru mereka di Mars, dan juga dirinya menyatakan salah satu awak bernama Mark telah tewas atas kejadian tersebut kepada media. Scene kembali memperlihatkan Mark yang berada di planet Mars seorang diri, mencoba membersihkan puing-puing radar yang telah rusak tersapu badai. Dirinya juga selalu memikirkan persediaan makanan yang berada di tempat itu, mengatur dan juga berhemat sebisa mungkin agar dirinya tetap hidup sampai bantuan dari bumi datang. Keahlian sebagai botani yang ia miliki diterapkan di Mars, di mana dirinya mempunyai sebuah ide untuk menanam sebagian kentang yang ia miliki, dan juga memanfaatkan kotorannya sendiri sebagai pupuk dan memanfaatkan tanah Mars yang begitu gersang. Namun, rupanya ide tersebut mendapatkan sedikit masalah, di mana dirinya masih kekurangan air untuk melembabkan permukaan tanah Mars. Mengingat tanah Mars begitu gersang dan tak mungkin akan tumbuhan sebatang tanaman pun tumbuh. Mark yang tak pernah kata menyerah, dirinya selalu berusaha melembabkan tanah itu dengan menghasilkan dari mengekstrak hidrogen dari bahan bakar roket sisa. Meski awalnya Mark salah memperhitungkan akan kelebihan oksigen di tempat itu, membuat dirinya harus terbakar karena ledakan hidrogen. Beberapa kali mencoba, akhirnya Mark berhasil menghasilkan air dan membuat tanah yang ditanami kentang itu menjadi lembab. Perasaan senang begitu ia gambarkan di wajahnya, karena dirinya akan mempunyai stok makanan dalam jangka panjang. 4 tahun kemudian, Mark mendapatkan kabar bahwa misi Ares 4 mendarat 2000 mil jauhnya di kawah Schiaparelli. Hal itu membuat dirinya mendapatkan kembali harapan untuk kembali ke bumi. Namun, kekhawatiran utama Mark ialah makanan yang terbatas. Scene kembali ke bumi, di mana pihak NASA ingin mengadakan sebuah acara yang memperingati jasa Mark yang setelah tewas di Mars. Dihadiri oleh banyak wartawan yang selalu ingin mengabadikan acara tersebut. Setelah acara usai, salah satu direktur NASA meminta untuk mengambil jasad Mark di Mars. Bagaimanapun juga, Mark telah berjasa kepada pihak NASA. Namun, pendapat itu sempat ditolak karena hal itu bisa memakan biaya yang cukup besar. Di sisi lain, perencana satelit Mindy Falk meninjau sebuah gambar yang berada di Mars yang berubah signifikan.
karena sebelumnya gambar tersebut sangat berantakan karena bekas terjadinya badai. Midney mencoba memberitahu atasannya atas gambar tersebut dan mengira bahwa Mark masih hidup di Mars. Namun rupanya kabar tersebut dirahasiakan oleh NASA kepada Ares 3 karena mereka tidak mau misi Ares 3 terganggu dengan hal tersebut. Kembali ke Mark, di mana dirinya selalu merencanakan untuk pergi ke tempat di mana Ares 4 mendarat. Jarak yang cukup jauh membuat dirinya harus merencanakan sesuatu dengan begitu teliti. Ditambah, rover yang ia gunakan nantinya hanya bisa menempuh jarak 30 km saja, sedangkan keberadaan Ares 4 berjarak 3.200 km. Dan juga, makanan yang ia bawa harus cukup sampai dirinya sampai di Ares 4, karena perkiraan perjalanan Mark memakan hampir 50 hari. Di perjalanan, Mark memodifikasi rover miliknya dengan menggabungkan beberapa baterai dari rover bekas yang tak dipakai, sehingga rover miliknya memiliki jarak tempuh yang cukup lama. Mark yang memiliki tekad hidup yang cukup kuat, dirinya selalu memiliki cara agar dirinya bisa sampai ke Ares 4. Di bumi, Vincent, salah satu direktur NASA, mengadakan jumpa pers. Dirinya mengumumkan bahwa Mark masih hidup di Mars. Kemudian pimpinan NASA memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan persediaan makanan untuk Mark, agar Mark masih bisa hidup dengan bantuan itu. Waktu berjalan begitu cepat, di mana di hari itu perkebunan kentang yang ia buat kini telah berbuah. Mark cukup senang karena dirinya mungkin tak akan lagi menghemat makanan kentang lagi. Setelah memanen sebagian kentangnya, Mark teringat akan sebuah benda yang dulu pernah terkubur di Mars. Akhirnya dirinya mencoba mencari benda itu dengan menggunakan rovernya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Mark menemukan benda itu, yaitu sebuah benda bernama Pathfinder yang digunakan untuk menangkap sebuah objek gambar yang terhubung langsung dengan bumi. Mark mencoba mengaktifkan benda tersebut, dan akhirnya Mark pun berhasil menghubungi bumi dengan sebuah kode heksadesimal yang ia buat. Dirinya mencoba menyusun kata dengan sebuah kata how alive, yang artinya bagaimana masih hidup. Dirinya juga menghubungkan rover miliknya dengan Pathfinder agar dirinya bisa bicara langsung dengan berkomunikasi ke bumi lewat komputer yang berada di dalam rover. Setelah lama berkomunikasi, Mark pun menanyakan tentang teman-temannya yang dulu bersama dirinya di Mars, dan juga dirinya menanyakan apa mereka sudah mengetahui bahwa dirinya masih hidup atas kejadian badai waktu itu. Namun rupanya Mark mendapatkan jawaban yang tidak ingin ia dengar, di mana rupanya pihak NASA tidak memberitahu kru Ares 3 bahwa Mark masih hidup. Hal itu jelas membuat Mark sedikit marah dan langsung mematikan obrolannya dengan pihak NASA. Pagi hari, Mark yang selalu membersihkan area sekitar hub mendapatkan sebuah kecelakaan, di mana kostum miliknya mengalami kebocoran dan mengalami kegagalan malfungsi, sehingga sebagian ruangan hub yang mendeteksi kegagalan itu meledak, membuat hawa dingin Mark masuk ke dalam hub dan membuat semua tanaman kentang miliknya harus hancur. Mark mencoba menutup lubang hub dengan sebuah plastik dan sebuah selatip, mencegah hawa dingin dan panas, juga hidrogen yang berlebih masuk ke dalam hub. Rupanya hal itu berhasil Mark lakukan. Meskipun jika badai datang, plastik tersebut akan berhamburan. Akhirnya kini Mark harus menghemat kembali makanan yang ia miliki saat itu, mengharuskan dirinya makan 3 kali sehari agar dirinya bisa bertahan sampai pihak NASA mengirimkan bantuan untuknya. Scene kembali ke bumi, di mana NASA kini mempersiapkan sebuah roket peluncuran yang membawa sebuah makanan untuk Mark. Awal peluncuran semua nampak baik-baik saja, sampai di mana roket tersebut menembus atmosfer bumi yang membuat roket tersebut harus meledak, karena daya uji coba tidak dilakukan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu menyelamatkan Mark. Kabar tersebut rupanya telah diketahui oleh Mark, yang membuat dirinya merasa kematiannya tidak dapat terhindarkan lagi, mengingat stok makanan yang ia miliki kini mulai menipis. Ditambah, kesunyian yang ia rasakan membuat dirinya semakin depresi. Pihak NASA rupanya tidak menyerah. Administrator Luar Angkasa Nasional Cina mengembangkan roket pendorong rahasia kuat, menawarkan penemuan roket yang sudah teruji kepada pihak NASA. Meskipun melanggar kerahasiaan pemerintah, semua itu mereka hiraukan, karena semua tujuan semua ilmuwan di bumi hanya ingin menyelamatkan Mark yang berada di Mars sendirian. Akhirnya Vincent memutuskan untuk memberitahu teman-temannya yang berada di Ares 3 bahwa Mark masih hidup seorang diri di Mars. Kabar tersebut membawa kebahagiaan dan juga penyesalan karena mereka merasa bersalah telah meninggalkan Mark sendirian. Akhirnya, Komandan Melissa mengumpulkan data dan memilih suara kepada kru yang lainnya. Siapa saja yang setuju untuk kembali ke Mars menyelamatkan Mark. Rupanya semua kru memilih untuk kembali menyelamatkan Mark dan membuat perubahan yang diperlukan.
Sementara itu, Mark memulai perjalanan 90 sol menuju di mana MAV untuk RS-4 usai diposisikan sebelumnya. Namun perjalanan yang cukup jauh, lagi-lagi kekhawatiran akan makanan yang selalu Mark pikirkan. Menghemat semua makanan adalah jalan satu-satunya untuk sampai ke RS-4 berada. Perjalanan yang cukup jauh dan rasa lelah bercampur putus asa Mark selalu dirasakannya, mengharuskan beberapa kali dirinya harus berhenti untuk mengobati rasa lelahnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya Mark telah sampai di MAV RS-4 berada. Dirinya mencoba memodifikasi MAV RS-4 dengan membuka atap, jendela, dan kursi penumpang. Hal itu ia lakukan karena roket MAV tidak mempunyai roket pendorong. Beban berat yang berada di MAV tersebut sedikit berkurang dengan hal tersebut. Mengingat tekanan atmosfer Mars begitu tinggi, jika saja Mark tidak melepaskan itu semua, roket MAV tidak akan sampai ke jalur RS-3 berada. Sehingga dirinya perlu meringankan MAV dan membuat pertemuan dengan Hermes di jalur baru. Di sisi lain, rupanya kapal Hermes RS-3 telah sampai mendekati jalur penyelamatan Mark yang sebelumnya telah ditentukan. Hal itu disiarkan langsung dan dilihat semua orang di bumi. Mark yang telah meluncur dengan MAV dengan kecepatan begitu cepat. Terpal yang menutupi MAV kini terlepas karena tekanan yang cukup tinggi dan atmosfer Mars yang membuat dirinya harus pingsan. Rupanya rencana itu sedikit mengalami masalah, di mana roket MAV terlalu lambat dari kecepatan yang diperlukan untuk sampai ke RS-3, yang mengharuskan RS-3 mendekati MAV yang Mark kendarai. Setelah mengalami pingsan, akhirnya Mark kembali sadar yang membuat semua orang merasa gembira. Dirinya mengetahui bahwa jangkauan ke RS-3 terlalu jauh, sehingga dirinya berencana melobangi baju astronotnya dan menjadikan daya pendorong hingga sampai ke RS-3. Hal itu sempat ditolak oleh Komandan Melissa, karena hal itu beresiko sangat fatal bagi Mark, bahkan nyawanya tak bisa lagi ditolong. Komandan Melissa akhirnya melakukan manuver Hermes yang mengkonsumsi sebagian besar bahan bakar yang tersedia. Selanjutnya memesan dekompresi eksplosif yang terarah dari atmosfer internal. Pada akhirnya dia memanfaatkan maneuvering unit berawak dirinya. Namun, masih belum bisa mencapai Wegener Mark. Melihat hal itu, Mark tidak mempunyai cara lain. Dirinya menembus sarung tangan dan membuat tekanan dan memanfaatkan udara keluar dan mendorong dirinya menuju arah Melissa. Meskipun sempat gagal, karena dorongan yang dihasilkan Mark terlalu cepat, sehingga Melissa hampir tak bisa menangkapnya. Namun dengan upaya yang begitu keras, akhirnya Mark bisa diselamatkan. Secara efektif menyatukannya kembali dengan kru usai 560 sol sendirian di Mars. Keberhasilan tersebut membuat semua orang di bumi yang menyaksikannya merasakan kebahagiaan atas penyelamatan itu. Mark akhirnya bisa berkumpul dengan teman-teman kru yang lainnya dan selamat dari semua kejadian yang menimpanya di Mars. Lalu, film pun selesai. Film yang berdurasi hampir 141 menit ini memang menyuguhkan monolog-monolog tentang bagaimana kita harus mensyukuri di mana kita masih mempunyai bumi yang cukup indah, terhindar dari kesendirian, dan juga masih dikelilingi oleh orang-orang baik di sekitar kita. Meskipun masih banyak orang jahat yang masih belum menyadari arti dari kesendirian. Mungkin segitu saja pembahasan cerita film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat dan bisa bertemu lagi di pembahasan film selanjutnya.